untuk pemateri pertama terkait pandangan broken home terkait adanya psikologi keislaman, dan dilanjutkan pemateri kedua kepada Pak Andika Alexander. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mahmud. Selamat malam Pak Nurdin, Bu Rosnalisa, dan rekan-rekan semuanya. Salam kenal ya Pak ya. Nanti saya kalau ke Ponorogo saya mampir ke Bapak. Kebetulan saya di Surabaya Pak. Kita tunggu kehadiran Bapak. Ponorogo itu ya Pak ya, reok ya Pak yang terkenal ya. Oke, reok. Salam kenal kembali Pak. Ya, salam kenal Bu. Ini senior. Saya sudah senior nih, sudah lama sekali. Saya harus belajar banyak. Enggak juga, sama-sama berbagi ilmu. Sudah lama. Ya kebetulan saya berniat untuk di komunitas ini ya untuk berbagi wawasan saja karena berbagi wawasan itu mencerahkan ya. Mencerahkan itu adalah salah satu bagian kehadiran kita itu akan diterima oleh orang banyak ya, dan itu bisa menyenangkan orang banyak dan membantu orang banyak. Itu aja sih intinya saya ya. Betul. Nah, ini akan mencerahkan, itu akan membuka sebuah wawasan baru. Itu sih harapan saya. Terima kasih Pak Andika untuk hadirnya hari ini, demikian juga untuk Pak Nurdin ya. Silakan Pak Andika untuk langsung untuk presentasi. Ya, saya izin share ya. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir hari ini, yang saya ingin sharingkan ini memang betul-betul ibaratnya hanya sharing saja gitu ya. Jika ada mungkin nanti ada yang ingin tanya atau pengen berbagi begitu ya, itu feel free saja. Jadi kita santai aja gitu ya, bukan kuliah ya Pak Nurdin ya. Pak Nurdin handle itu Pak, Kampus Merdeka juga Pak? Iya Pak, Kampus Merdeka. Lagi panas-panasnya nih Kampus Merdeka ya Pak. Oke. Oke. Hari ini saya ingin share tentang dinamika psikologi broken home. Tapi sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Mungkin presentasi saya sudah muncul ya, rekan-rekan? Sudah. Ya. Baik, saya perkenalan diri dulu gitu ya, karena kan kata orang kalau nggak kenal maka nggak disayang gitu ya. Mau dong disayang sama rekan-rekan gitu kan. Oke. Perkenalkan, nama saya Andika Alexander. Saya asli Manado, Bapak Ibu. Makanya nama belakang saya pakai Revi. Kebetulan saat ini profesi saya sebagai psikolog, ya, tapi bisa dipanggil Pak Kendi, gitu ya. Biasanya saya dipanggil dengan jangan pakai C. Nanti kalau C itu permen gitu katanya ya. Nah, aktivitas saya sehari-hari dari tahun 2006 sampai sekarang saya jadi fasilitator di Bioskop. Jadi Bioskop ini suatu layanan psikologi yang kita membantu khususnya di bidang pengembangan remaja sampai pada industri, karena memang fokus saja di dari 2016 sampai sekarang saya menjadi dosen di Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya. Kemudian saya juga berprofesi sebagai psikolog industri dan organisasi, tapi memang untuk pelayanan saya lebih banyak ke anak-anak remaja. Jadi mungkin hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang psikologi broken home gitu ya, di konteksnya remaja gitu. Ini beberapa bisnis yang saya lakukan dengan hobi saya. Nah, hobi saya itu ya Bapak Ibu ya, agak jauh dengan pekerjaan saya. Saya suka nyelam sama mendaki khususnya, gitu, dan fotografi. Hanya kita pengen keep in touch, bisa di Instagram, bisa saling follow-followan, bisa saling sharing @psikologkendi. Ya, ini sedikit perkenalan dari saya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas beberapa tema itu. Jadi teman-teman, broken home itu saya setuju banget dengan Pak Nurdin tadi.
broken home itu adalah sesuatu yang nggak enak sebenarnya untuk dibahas. Tetapi bukan berarti broken home ini harus kita hindari. Bahkan ketika kita membahas broken home ini, bisa saja kita menjadi support system bagi teman-teman kita yang mengalami broken home tadi. Pak, saya mengalami broken home, apa yang harus saya lakukan? Dari beberapa klien yang pernah saya handle, awalnya pada saat mereka sharing, ada perasaan negatif dan sebagainya. Tetapi setiap orang, Pak Nurdin tadi sudah bilang, ada yang namanya potensi, ada yang namanya psikologi positif. Kita tidak hanya melihat dari kelemahan, dari negatifnya seseorang, tetapi di balik keburukan kita, di balik semua pengalaman pahit kita, pasti akan ada potensi talenta yang sudah dikaruniakan pada kita. Hingga hari ini kita akan bahas nih, apa itu broken home. Jadi kita perlu samakan persepsi dulu, apa yang dimaksud dengan keretakan keluarga. Begitu. Lalu apa yang menyebabkan broken home? Begitu ya, supaya kita bisa mulai cari tahu nih, kira-kira broken home itu bisa terjadi karena apa saja. Sehingga kedepannya, kalau misalnya kita menemui case gitu ya, menemui kasus, kita bisa mengidentifikasi kira-kira ini bisa mengarah ke broken home atau enggak gitu. Lalu dampak broken home itu apa? Setelah itu next-nya gimana? Ya, setelah kita tahu konsepnya, kita tahu penyebabnya, kita tahu dampaknya, selanjutnya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mengalami broken home? Karena saya percaya di sini juga ada yang mengalami broken home seperti itu ya. Tapi ada juga yang sebagai orang yang menjadi support system, kayak gitu. Jadi kita membahasnya dari dua sisi. Oleh sebab itu rekan-rekan, feel free saja untuk sharing. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Nanti kita akan bahas. Kalaupun itu bersifat privacy dan ingin bahas di grup ini, kalian boleh japri ke saya di WA. Saya sudah join di grup webinar itu. Kalian bisa cari nama di saya gitu ya. Kemudian di japri nanti coba kita bahas di pertemuan ini. Seperti itu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang broken home, kita akan cari tahu dulu apa itu broken home, gitu ya. Pemikiran kita, broken home itu terjadi kalau misalnya sebuah keluarga itu rusak karena adanya perceraian. Ternyata broken home itu tidak hanya terkait dengan perceraian itu sendiri. Pertama, kematian salah satu atau kedua orang tua itu menjadikan status kita sebagai anak broken home. Oke? Ketika ada orang tua kita sudah meninggal, salah satu atau kedua orang tua kita, itu bisa disebut sebagai kita adalah broken home. Kemudian, nah ini yang paling common, ini yang paling umum gitu ya teman-teman. Ketika orang tua berpisah atau cerai, divorce kayak gitu, itu menyebabkan keluarga kita itu rusak atau broken home, gitu. Lalu berikutnya adalah poor marriage, gitu ya. Nah, ketika kita merasa bahwa aku jauh dari orang tua, orang tuaku udah nggak care sama aku, orang tuaku meninggalkan aku merasa aku nggak cocok banget dengan orang tua. Itu namanya poor marriage. Nah, poor marriage ini pun bisa dikatakan sebagai konsep broken home. Kayak gitu. Poor parent-children relationship, artinya hubungan orang tua tidak baik. Mungkin saja ada di antara teman-teman di sini yang tiap hari mendengar, melihat, merasakan orang tuanya berantem. Jadi piring terbang tiap hari, istilahnya kayak gitu ya, piring terbang tiap hari. Nah, konflik-konflik yang terjadi di orang tua saling marah, orang tua saling konflik, orang tua saling menimbulkan percecokan di rumah, menyebabkan kerusakan dalam rumah. Kita nggak, kalau di parent-children relationship ini belum bercerai ya. Jadi kalau intensitas orang tua itu sering hubungannya nggak baik, itu juga bisa mengarah pada broken home, teman-teman. Kemudian berikutnya, nah karena hubungannya ini nggak enak, gitu kan ya, kita ada keluarga nggak enak, kita dengan orang tua tidak enak, hubungan antar orang tua itu sering konflik, itu menyebabkan suasana keluarga itu tanpa kehangatan. Mungkin saja kita pernah merasakan bahwa aku kalau masuk ke rumah itu perasaanku nggak nyaman. Aku kalau masuk ke rumah ada perasaan negatif. Perasaan negatif itu apa? Marah, kesel, emosi. Kalau bahasa Jawanya bilang becek, ngeselin dan sebagainya.
Dan ketika kita keluar dari rumah itu, kita merasakan lega, menyenangkan, aku lebih baik tinggal di luar daripada tinggal di rumah. Nah, mungkin saja suasana keluarga kita itu tanpa kehangatan. Nah, ketika ini terjadi, maka kita pun terindikasi mengalami broken home, teman-teman. Nah, selain itu, ketika salah satu atau kedua orang tua mengalami gangguan kesehatan mental, artinya salah satu atau kedua orang tua kita mengalami fungsi ketidakmampuan secara psikologis, gitu ya. Saya nggak mau bilang sakit jiwa, karena sakit jiwa terusnya sudah mulai digunakan. Tetapi gangguan kesehatan mental itu juga sudah mengindikasikan adanya broken home. Nah, konsep ini saya ambil dari konsepnya Yusuf dalam psikologi aja. Jadi ada bukunya gitu ya, teman-teman. Jadi konsep ini kita tahu bahwa broken home itu tidak hanya divorce aja, tidak hanya bercerai aja. Ketika suasana enak pun itu bisa disebut sebagai broken home, gitu ya. Kalau sampai di konsep broken home, gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan terjadinya broken home? Kenapa suasana di rumah nggak hangat? Kenapa orang tua bisa berantem? Kenapa kita bisa ribut dengan orang tua? Kenapa orang tua sampai bercerai? Gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya broken home. Pertama, sikap egosentris. Sikap egosentris. Nah, sikap egosentris ini artinya apa? Anggota keluarga, baik papa, mama, adik, kakak, semua yang ada di mementingkan dirinya sendiri. Jadi, papa sibuknya, mama sibuknya, anak sekolah. Kalau misalnya papa mau A, maunya dipaksakan, mamanya mau A, diturutin. Nah, akhirnya sikap egosentris tersebut muncul. Nah, ketika sikap egosentris ini dibiarkan, maka potensi-potensi masalah itu bisa terjadi. Gampangannya kayak gini. Kalau teman-teman yang punya adik kakak kayak gitu ya, punya saudara lah, atau punya teman lah, nggak usah jauh-jauh, punya teman. Pasti semua di sini punya teman gitu ya, punya kenalan. Kalau misalnya kamu janjian pergi ke satu tempat, gitu ya, kalian pengen ke satu tempat. Nah, di satu tempat itu pada saat kalian sudah datang, kalian bingung nih, mau milih A atau milih B untuk makan siang gitu. Kamu pengennya pergi ke restoran A, temanmu pengennya pergi ke restoran B. Ketika sama-sama memaksakan kehendaknya, aku pengen ke restoran A. Gak mau, aku maunya ke restoran B. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik, ya kan? Wah, kurang egois banget kamu. Wah, kamu kok memaksakan dirimu sendiri. Nah, akhirnya ketika sikap egosentris itu kita pertahankan, ya hubungannya jadi rusak. Ketika itu terjadi terus-menerus, akhirnya apa? Bisa menyebabkan broken home itu tadi. Gitu ya. Nah, kemudian, kurang atau putus komunikasi di antara keluarga, terutama ayah dan ibu. Sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya handle klien, ada anak SMA, konseling ke saya. Dia bilang, mama papanya itu nggak perhatian sama dia. Dia cukup berada secara ekonomi, mereka ini. Dia bilang ke saya, papa mama saya itu, kalau papanya pebisnis, mamanya juga pebisnis, kalau sudah pulang kerja, papa ini masih sibuk dengan mainan dengan HP-nya, saham, sebagainya. Mamanya di rumah, gitu ya, tapi selalu sibuk dengan HP-nya juga. Akhirnya komunikasi antara mereka itu nggak terjalin. Terus saya tanya gini, kalian kalau makan malam ya apa? Gitu kan? Kalian makan malam gimana? Makan malam dewe-dewe, sendiri-sendiri. Sorry, saya pakai bahasa Jawa. Makan malam sendiri-sendiri. Pokoknya papa makan di mana, mama makan di mana, saya makan di kamar. Berarti jarang dong komunikasi. Ya jarang. Komunikasinya pas kapan? Ngobrolnya pas kapan? Ya paling pada saat ada event-event tertentu aja. Misalnya pada saat saya terima rapor, atau pada saat ada acara keluarga, itu baru ngomong. Oh, pantesan. Kenapa kok terjadi rusak hubungannya antara kedua itu. Nah, kurang atau putusnya komunikasi di antara keluarga, terutama ayah dan ibu, itu juga bisa mengarah pada broken home itu tadi, teman-teman. Kemudian, masalah ekonomi. Ini rada sensitif. Oke? Ini rada sensitif. Ini
Kenapa kok rada sensitif? Ini kita akan ngomongin tentang level ekonomi, teman-teman. Nah, status ekonomi, keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas, itu tetap sama-sama rentan mengalami broken home. Kalau misalnya ini dari penelitian, kalau misalnya yang status ekonomi menengah ke bawah, ketika ada tuntutan ekonomi dan tidak saling support satu sama lain, otomatis akan rusak keluarganya. Itu yang terjadi pada saat kondisi COVID sekarang. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sekarang ini banyak keluarga yang bercerai. Ya nggak? Coba kalian baca di jurnal-jurnal penelitian. Banyak banget keluarga yang bercerai karena itu tadi. Kebutuhan ekonomi udah nggak bisa terpenuhi, akhirnya membuat hubungan jadi rusak, menyebabkan cekcok berlebihan, akhirnya cerai, broken home lah si anak itu. Loh, berarti kita harus jadi orang kaya dong untuk supaya menghindari broken home. Nggak bisa, belum tentu. Banyak juga orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas yang kita anggap hidupnya wow kayak gitu ya, yang mewah, itu juga mengalami broken home, sama seperti yang saya ceritakan tadi, yang klien saya itu. Mereka kalau misalnya secara ekonomi, kalau di pandemik seperti ini nggak terpengaruh, teman-teman. Bisnisnya malah meningkat. Saya tanya, omset papamu berapa? Sekian. Wow. Gitu. Tetapi karena mereka karena sudah saling mengejar urusan pribadi masing-masing, mengejar duniawi kayak gitu ya, akhirnya membuat kehangatan di antara keluarga ini menjadi putus kayak gitu. Masalah ekonomi. Dan itu berdampak pada gaya hidup. Gitu. Misalnya suami itu gaya hidupnya sederhana, istrinya itu gaya hidupnya mewah. Karena nggak cocok, ribut. Cerai akhirnya. Ada pula sebaliknya, gaya hidup suami itu gaya hidup bapak-bapak, wah mentereng banget. Istrinya nggak diperhatikan. Istrinya minta uang belanja. Alah, kamu boros banget sih jadi orang. Saya pernah dapat klien suami istri. Itu saya waktu itu cuma diem aja. Waktu mereka datang, saya cuma diem. Gitu. Saya cuma diem, terus saya bilang, silakan diungkapin apa yang Bapak Ibu ingin ungkapkan ke saya. Kayak gitu. Bapaknya ngomel-ngomel. Kamu sih, saya sudah kasih uang belanja ke kamu, tapi kamu nggak bisa ngurus itu. Istrinya ngomong, gajimu itu kamu pakai cuma buat nongkrong sama teman-temanmu. Terus saya tanya, Pak, Bu, mohon maaf. Kalau boleh ini, maksudnya kalau saya boleh cari tahu berapa sih jumlah uang belanja yang Bapak kasih sehari. Saya kasih ke dia banyak loh, Pak. Berapa, Pak, kalau boleh tahu? Saya kasih ke dia itu ya, Pak, 100.000 per minggu. Saya diem di situ. Mungkin yang ibu-ibu ini bakal emosi juga ya. 100.000 tinggal di Surabaya, uang bulanan, uang dapur. Bagaimana bisa kayak gitu kan? Seperti apa? Terus saya tanya. Terus selain 100.000 itu, apakah ada juga Pak yang lain? Juga ada. Pokoknya makan keluarga, jajannya dia, ya itu 100.000 semuanya. Oh, oke. Saya tahu akar masalahnya di mana. Itu tadi, gaya hidup itu tadi tuh. Nah, inilah yang membuat akhirnya konflik gitu. Ya. Kemudian yang tadi, kesibukan sudah clear ya, mungkin ya, karena sudah sibuk masing-masing, akhirnya ya, menjadi renggang hubungannya. Lalu berikutnya pendidikan. Nah, pendidikan ini bukan latar belakang pendidikan. Bukan berarti pendidikan kita semakin rendah, maka akan berpotensi broken home. Pendidikan makin tinggi, enggak. Tetapi pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan tentang keluarga. Someday, ketika teman-teman, ini mungkin banyak ini ya, yang masih muda-muda gitu ya. Someday, ketika kalian sudah menikah, jangan pernah berhenti untuk belajar tentang pasangan kalian. Gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar tentang pasangan kalian. Karena pengalaman saya sudah menikah juga sekarang, pengalaman saya di pernikahan, bahwa ketika kita itu belajar pasangan kita pada waktu kita masa pacaran, bagi yang misalnya yang ini ya, bukan percaya, bagi yang setuju dengan pacaran gitu ya, masa pacaran itu bukan berarti kita bisa belajar total terhadap pasangan kita, belum tentu. Pada saat kita nikah, kita juga harus belajar tentang pasangan kita. Tapi itu nanti, ketika kalian sudah lulus kuliah, ketika kalian sudah
udah gede gitu ya, bagian teman-teman mahasiswa gitu ya, atau teman-teman siswa di sini. Poinnya adalah ketika teman-teman sudah terlibat dalam suatu pernikahan, untuk mencegah broken home, tetap belajarlah untuk mempelajari pasangan kalian, mempelajari anak kalian yang nanti dikaruniakan kalian. Karena dengan kita belajar ke keluarga kita bisa tahu mau dan tidak maunya seperti apa. Sehingga kita bisa belajar, kita itu nggak bersikap egosentris. Gitu. Nah, ini udah jelas banget ya, teman-teman ya. Kasus ini kalau kita selingkuh ya otomatis akan menyebabkan broken home. Gitu. Nah, ini yang poin-poin yang saya setuju banget dari Pak Nurdin tadi. Ketika kita jauh dari ajaran agama kita, ketika kita jauh dari iman kita, akhirnya keluarga kita menjadi nggak hangat. Saya Kristiani, saya Katolik. Teman-teman mungkin banyak yang Muslim, tetapi baik di Muslim maupun di Kristiani percaya bahwa pernikahan itu direstui, diridhoi oleh Tuhan kita. Kita percaya bahwa agama kita percaya bahwa Tuhan kita adalah yang menjadi ibaratnya yang menjadi penuntun kita, yang menjadi pegangan kita, ya enggak? Nah, ketika kita sudah jauh dari pegangan kita, maka kita akan susah untuk menghadapi hidup ini. Kalau saya percaya hal itu. Sama seperti berkeluarga. Kalau misalnya keluarga itu yang disatukan oleh Tuhan, dan awalnya disatukan oleh Tuhan, dan ketika kita mulai jauh dari Tuhan itu, maka kita nggak akan ada pegangan. Keluarga kita nggak akan ada pegangan. Ketika nggak ada pegangan, maka hal-hal ini, sikap egosentris, komunikasi yang kurang, kita lebih sibuk, perselingkuhan, gaya hidup kita, itu akan jauh dari ajaran Tuhan. Ketika itu jauh dari ajaran Tuhan, maka akan menyebabkan broken home itu tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ketika saya sudah mengalami broken home, apa yang hilang dari remaja yang broken home itu? Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semua rata-rata anak-anak yang broken home itu mengalami dampak negatif. Yes, saya percaya itu dan meyakini itu juga. Gitu ya. Memang, banyak dampak negatif dari broken home, anak-anak broken home. Dari awalnya apa? Kegagalan akademik. Ada masalah di rumah, ada masalah dengan orang tua, keluarganya menjadi kacau, dia nggak bisa konsen belajarnya. Dia nggak bisa konsen, akademiknya rusak. Selain itu, pergaulan bebas. Yes. Orang tua ibaratnya menjadi contoh. Dan ketika orang tua nggak bisa jadi contoh, orang tua itu pisah, dia nggak bisa ada contoh lain. Akhirnya dia cari contoh-contoh di luar. Dia cari circle-circle yang bebas. Akhirnya terjadilah yang namanya pergaulan bebas. Akhirnya terjadilah pergaulan yang nggak sehat. Terjerumusnya ke mana aja, macam-macam. Ke narkoba. Kemudian ke hubungan yang nggak sehat. Kemudian menjadi berandal. Suka meminum atau merokok atau dan sebagainya. Negatif semua, gitu kan? Tapi ada juga kemudian ada juga yang ketika terjadi broken home, dia merasa depresi, dia merasa sedih banget, dia merasa mentalnya drop karena orang tuanya pisah gitu ya. Bisa saja dampak yang paling besar adalah suicide, bunuh diri. Ada banyak kasus bunuh diri yang disebabkan oleh orang tuanya itu pisah. Kayak gitu. Tetapi sebenarnya anak-anak broken home itu tidak selamanya akan terkungkung pada situasi yang negatif. Tidak semua anak broken home itu mengalami kejadian yang negatif. Karena apa? Karena kontrol diri itu ada di kita. Kalau kita semisalnya kita itu bisa kontrol diri kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif. Akhirnya, kalian bisa berprestasi. Teman-teman yang namanya optimal dalam keluarga kalian, dalam hidup kalian. Sehingga ketika saat ini kalian mengalami broken home, atau kalian adalah salah satu anak broken home, remaja broken home, ada beberapa hal yang ingin saya tawarkan ke kalian. Supaya teman-teman bisa menjadi lebih optimal. Yang pertama, judul saya Kamu Hebat. Bagaimana kalau kalian deal dengan broken home ini? Kita berdamai dengan situasi ini. Pertama, self-reflection.
saya belajar bahwa jangan pernah kalian menyesali, kalian merasa bahwa Tuhan meninggalkan kalian dan menempatkan kalian di posisi broken home ini. Jangan pernah menggerutu terhadap Tuhan. Terus kalian bilang, wah Tuhan ini nggak sayang sama aku. Allah ini nggak sayang sama aku. Aku dibiarkan dalam keluarga yang berantakan, keluarga yang rusak. Enggak. Nanti saya cerita di akhir kenapa kok bisa seperti itu. Refleksi diri kalian. Nah, refleksi diri kalian itu untuk apa? Coba kalian gali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian. Oke, aku anak broken home. Tapi apa ya kira-kira talenta yang aku miliki? Aku jago di musik. Aku jago memasak. Aku jago menyanyi. Aku jago olahraga. Cari potensi-potensi yang kalian miliki. Jangan fokus pada masalah keluarga kalian. Setelah kalian cari itu, kembangin itu. Join ke komunitas-komunitas yang positif. Join ke grup-grup atau pertemanan-pertemanan yang positif, yang saling membangun. Oleh sebab itu, saya menyarankan carilah positive circle, teman-teman. Lingkungan kalian menentukan siapa kalian. Oke? Lingkungan kalian jelek, lingkungan kalian negatif, kalian tetap bisa saja ya, ini bisa saja terpengaruh dengan itu. Meskipun tadi saya bilang kan kita perlu ada self control. Gitu kan? Kontrol diri tetap kita ada. Tapi akan lebih baik kalau kita cari positive circle. Nah, sometimes ada anak-anak broken home yang bilang, Pak Candy, ini nggak mungkin, Pak. Aku nggak bisa, Pak. Yang namanya harus merefleksikan diri, mengembangkan potensiku, mencari circle positif. Bapak nggak tahu rasanya sakit hati melihat orang tua itu harus berantem tiap hari, orang tuaku bercerai dan sebagainya itu. Itu nggak mudah, Pak. Saya tuh depresi, Pak. Itu ada seperti itu. Banyak banget. Saya banyak banget menemukan klien-klien saya yang seperti itu. Nah, otomatis kalau sudah sampai pada tahap depresi, artinya depresi gini, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain, daily activity kalian kacau, nilai kalian hancur, kehidupan kalian hancur, dan sebagainya, dan kalian selalu merasa bersalah, selalu mengalami emosi negatif, mulailah yang namanya cari professional help. Oke? Kalau sudah sampai pada tahap depresi, artinya kalian benar-benar udah nggak bisa berfungsi secara diri kalian, udah nggak bisa kerja, nggak bisa apa segala macam, carilah professional help. Professional help ini artinya bukan cari teman curhat. Kalau cari teman curhat itu di positive circle, bukan di professional help. Artinya siapa professional help ini? Psikolog, guru BK, atau orang-orang yang kalian bisa percaya, tetapi punya kompetensi untuk menolong kalian dalam kondisi broken home ini. Itu professional help namanya. Dan terakhir adalah bangun hubungan dengan Tuhan, teman-teman. Kalau kalian mengalami masalah apapun, baliklah ke Tuhan. Doa dan sebagainya. Mungkin saat ini kalian merasa aku nggak layak untuk balik ke dia, kayak gitu, untuk balik ke dia. Karena aku merasa orang yang berdosa dan sebagainya. Gak apa-apa. Kalian boleh merasakan seperti itu, tetapi berbaliklah. Saya nggak paham kalau misalnya di Muslim seperti apa. Mungkin Pak Nurdin atau Bu Rostalia bisa sharing gitu ya, apakah balik dengan sholat dan sebagainya. Tetapi kalau dari kami, itu biasanya doa. Pasti kita bangun dengan doa, gitu teman-teman. Dan ingat, saya cuma mau pesan satu hal ke teman-teman yang mengalami broken home saat ini. Kejadian kalian saat ini bukan tanpa arti. Kalau kalian broken home saat ini, teman-teman, bukan berarti Tuhan ninggalin kalian. Ada maksud tujuan tertentu kenapa Tuhan membuat kalian saat ini menjadi anak yang broken home. Kenapa Pak Kenny bisa bilang gitu? Oke. Ini slide saya terakhir, nanti materi saya bisa tak share di itu. Saya mau sharing sebagai penutup. Kenapa Pak Kenny bisa bilang bahwa ada rencana Tuhan di balik itu? Saya mengalami kasus broken home itu sejak kelas 4 SD. Jadi orang tua, dan saya senang kalau misalnya sharing tentang broken home dari ini, senang gitu ya, karena saya punya contoh konkret, udah ada pengalaman itu. Saya broken home sejak kelas 4 SD, gitu. Jadi mama papa tuh pisah. Saya waktu kecil saya nggak paham gitu ya, kan namanya juga bocah gitu kan ya, bocah segala macam. Kemudian semenjak SMP, itu saya mulai berpikir, kok bisa ya? Maksudnya kok
bisa ya, saya nggak ada sosok orang tua, jadi saya ikut ibu. Papa saya ini apa namanya ke lain tempat gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Saya bertanya-tanya. SMA saya ke Jakarta. Jadi SMP saya di Manado dari kecil, kemudian SMA saya merantau ke Jakarta. Teman-teman, kehidupan Jakarta keras, jujur. Kehidupan Jakarta itu gila. SMA saya kenal yang bukan saya nggak itu ya. Saya kenal yang namanya dunia yang aneh-aneh itu kenal. Tapi kenal loh ya, bukan masuk di dalamnya, nggak kenal seperti itu. Tetapi yang tadi saya bilang ada self control. Nah, di masa SMA itu saya mulai menentang yang namanya menentang Tuhan. Namanya menentang Tuhan gimana? Bukan menentang sok-sokan gitu, enggak. Tapi saya lebih ke seperti ini. Tuhan, kenapa kamu menempatkan saya di posisi seperti ini? Di saat pada saat penerimaan rapor itu orang tua yang ngambil, pada saat ada event dengan kedua orang tuanya bisa datang, ketika pentas seni orang tuanya bisa join, kenapa kamu menempatkan saya di posisi seperti itu? Saya marah. Gitu. Saya marah ke Tuhan dan sebagainya. Kesel gitu kan, emosi. Saya juga marah ke ibu saya. Kenapa kok mama seperti ini? Tapi nggak berani ketemu langsung. Kalau ketemu langsung bisa digampar mungkin saya. Ini kan telepon, saya kan di Jakarta, orang tua saya di Manado. Kalau saya ketemu langsung, nggak berani saya. Gitu. Di satu sisi, mama saya susah banget untuk menyekolahkan. Gitu kan? Karena mama saya tuh orangnya tuh tegas banget. Dia saat ini menjadi manajer HRD di satu pabrik di Manado. Gitu. Dia orangnya keras banget. Dia bilang, sampai kamu lulus S1, mama tidak mau menerima satu sepeser pun uang dari papamu. Wih, keras banget. Gila. Di satu sisi, ayah saya, dia secara ekonomi, saya bisa bilang oke, gitu ya. Dia seorang profesor di sebuah perguruan tinggi di Manado. Kayak gitu. Tapi saya lihat, kok bisa ya seorang profesor tapi sikapnya seperti itu? Kok bisa ya? Tuhan menemukan, pokoknya marah gitu ya. Marah gitu. Akhirnya masuk S1. S1 tambah marah lagi teman-teman. Kenapa? Karena saya belajar psikologi. Saya belajar bahwa dampak negatif bagi seorang anak broken home itu negatif banget bagi diri sendiri. Artinya ada unfinished business. Ada sesuatu yang kita simpan dalam hati di masa kecil kita yang menyebabkan kita nggak bisa bahagia. Wah, saya tambah marah waktu itu ke orang tua saya. Waktu Natal, waktu saya pulang Natal, saya ngomel-ngomel ke papa saya. Saya cuma berani ngomel ke papa saya. Kenapa papa seperti ini? Kalau mama ya saya menengah, saya diam aja gitu ya, serem soalnya. Gitu, jadi saya diam aja. S2, pada saat saya kuliah S2, saya mulai ini. Setelah saya lulus S2, mulai praktek psikologi, mulai tenang gitu ya, mulai mengatur emosi, saya dapat klien. Saya dapat klien pertama, datang suami istri, keluarga. Datang suami istri keluarga, cerita. Poinnya adalah mereka berdua mau cerai. Mereka berdua mau cerai. Saya masih muda waktu itu, maksudnya masih hijau itu sebagai seorang psikolog. Saya mau ngomong, suami istrinya cuma ngomong ini ke saya. Kamu tuh masih bocah. Kamu tuh masih kecil. Kamu tuh tahu apa? Jawaban saya simple. Kalau saya bocah, saya masih kecil, kenapa Bapak Ibu datang ke saya, gitu kan? Logikanya gitu kan? Ya juga ya, gitu. Ya udah, akhirnya mereka konflik gitu. Saya cuma bilang gini, Pak, Bu, saya di sini bukan sebagai psikolog. Saya mau bicara ke Bapak Ibu, saya mau konseling Bapak Ibu, bukan sebagai psikolog. Tapi saya mau konseling ke Bapak Ibu sebagai seorang anak. Di mana kondisi Bapak Ibu sekarang sama seperti kondisi orang tua saya waktu itu. Oke, akhirnya setuju mereka konseling, bla bla bla. Mereka juga punya anak gitu ya. Singkat cerita, 2 minggu mereka nggak balik. 2 minggu nggak balik, 3 minggu nggak balik ke saya konselingnya karena itu. 4 minggu mereka balik. Mereka baliknya gandengan, teman-teman. Wah, Pak Kendi, terima kasih banyak Pak Kendi. Loh, Pak? Kita nggak jadi cerai. Loh, kenapa nggak jadi cerai? Katanya kemarin sudah meso-meso, sudah saling ngomel kayak gitu ya satu sama lain. Enggak, setelah kita refleksi benar, ini adalah egoisme kita sebagai pasangan. Ternyata kalau kita egois, dampaknya itu pada keluarga, pada anak. Sedangkan anak saya ini masih butuh orang tua. Dari sini saya langsung sedih. Saya langsung terharu. Kenapa? Ternyata di balik pengalaman kondisi broken home saya,
jalan Tuhan adalah saya bisa menyelamatkan satu keluarga dari kondisi broken. Dan itu yang biasanya saya sharing kalau misalnya saya sharing tentang broken home itu. Jadi ketika kalian mengalami kondisi broken home, teman-teman, jangan pernah merasa kalian orang yang paling menderita, yang paling sial, yang paling nggak Tuhan saya. Karena kalian nggak akan pernah tahu langkah ke depannya kalian mau menjadi seperti apa. Ada maksud dari itu semua. Makanya kalau kalian broken home, mulai aneh-aneh pikirannya, mulai coba narkoba, mulai nyoba yang aneh-aneh pokoknya, itu hati-hati. Karena kalian diberkahi Tuhan dengan kontrol diri. Di psikologi namanya self-control, gitu ya. Kita punya kontrol diri. Dan gunakan kontrol diri itu untuk mengatasi masalah broken home kalian, dan akhirnya berprestasilah. Kalian pasti punya talenta masing-masing. Pasti. Nggak mungkin nggak ada talenta. Cuma kalian belum menemukan aja. Ketika teman-teman sudah menemukan talenta itu, kembangin. Kalau kalian sudah kembangin hal itu, tunggu saja waktunya. Pasti dia akan jawab kenapa dia menempatkan kalian di kondisi broken home sama seperti itu. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Mohon maaf kalau sangat panjang kayak gitu ya. Semoga teman-teman bisa belajar dari sini dan kita bisa sharing bareng. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Saya kembalikan ke Mahmud. Silakan. Oke, terima kasih Pak Andika Alexander, pemateri kedua. Bagi audien yang ingin bertanya, dipersilakan. 3 pertanyaan dulu ya. Tidak ada yang bertanya ini? Atau gimana ini? Izin bertanya. Oh ya, Bu Tanti, Iya. dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya seorang di sekolah saya banyak pengalaman tentang siswa yang broken home. Saya mengalami siswa yang broken home. Jadi dampaknya itu memang sangat berat kepada siswa kami di sekolah. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya menggali masalah siswa tentang kondisi yang ada, tentang masalah broken home itu, ketika siswa tersebut tidak mau membuka diri, tidak mau tidak mau cerita tentang kondisi yang dialaminya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya diajukan kepada siapa, Bu? Mau diajukan ke Pak Andika kah atau ke Pak Nurdin? Oh iya, jadi nama saya Tanti Agustina. Saya guru dari SMP Negeri 3 Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Ya. Pertanyaannya saya tujukan kepada Pak Andika. Oh ya, baik. Pak Andika, monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Tanti, salam kenal Bu. Iya Pak, iya. Satu pulau ya Bu kita ya. Saya Sulawesi Utara Bu. Semoga bisa ke Goa someday ya. Gini sih Bu, kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana cara untuk anak-anak khususnya remaja gitu ya. Ibu kalau boleh tahu handle remaja atau anak-anak Bu? Siswa SMP Pak, remaja. Remaja ya. Nah, anak-anak remaja SMP dan SMA itu nggak mau cerita Bu. Mereka biasanya. Apalagi kalau kita menempatkan posisi kita sebagai guru BK. Itu susah. Kita mau gali dari mereka. Nah, anak-anak SMP dan SMA ini biasanya mereka akan lebih terbuka pada teman dekatnya dulu. Jadi mereka lebih suka untuk bercerita pada peer-nya dia. Kayak gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah kalau misalnya ada anak SMP mau ke kita, gitu ya, saya nggak akan langsung ngomongin tentang masalahnya dia. Tetapi saya akan cari tahu dulu hobinya dia atau senangnya dia ngapain. Saya PDKT dulu dengan dia, Bu. Simpelnya kayak gitu. Jadi pendekatan dulu. Apakah 1-2 sesi selesai? Enggak, Bu.
Itu bisa berlangsung sampai 5 sampai 10 sesi bisa. Yang pasti kita bagaimana menempatkan diri kita menjadi temennya, bukan menjadi orang tua, bukan menjadi kakak, bukan menjadi saudara, tapi temennya dia. Nah itu tadi lewat pendekatan tadi itu. Contohnya saya pernah pendekatan ke anak SMP itu dia senangnya main basket. Jadi selama 3 atau 4 sesi itu saya janjian sama dia untuk main basket bareng, Bu. Kayak gitu. Apakah itu ada sesi konseling? Nggak ada, Bu. Kita nggak konseling, main basket aja. Main basket dengan dia dan sebagainya, nongkrong bareng seperti itu. Baru kemudian akhirnya dia mau cerita. Loh Pak, kalau misalnya saya gimana Pak? Nah, coba Ibu cari tahu dulu kesenangannya apa. Kemudian Ibu pelajari, dia sukanya apa. Contoh, kalau misalnya dia suka PUBG tahu ya, yang game-game sekarang ini, game HP, Ibu pelajari. PUBG itu mainnya gimana, karakternya apa saja, dan sebagainya. Dan kemudian lebih banyak ngobrolin tentang itu, Bu. Ya apa? Kamu udah push rank atau belum? Ajarin Ibu dong mau ini. Main bareng, kalau bisa main bareng, seperti itu. Nah, kalau sudah terbentuk seperti itu, biasanya mereka akan cerita sendirinya. Kalau kita dalam situasi khusus, Ibu panggil dia di kelas, kemudian atau di satu ruangan, kemudian Ibu tanyai, kamu ada masalah apa? Mereka pasti nggak akan cerita. Kayak gitu. Apalagi kalau dia memang benar-benar nyimpen banget. Kalau dia benar-benar ini banget. Itu cara handle-nya. Nah, cara cari tahu. Sekarang cara cari tahu anak itu bermasalah atau enggak. Bisa dengan cara setiap semester atau setiap tengah semester itu diadakan kasih yang namanya asosiasi bebas kalau di kita. Jadi minta mereka untuk menggambar apapun, menulis apapun tentang perasaan mereka. Kemudian Ibu bisa lihat dari situ. Semisal mereka menuliskan itu ada yang aneh, kan kita bisa feeling ya. Kita kan sebagai orang tua gitu kan, atau sebagai orang dewasa kita bisa feeling. Gambar anak ini kok ada yang aneh ya? Tulisan anak ini ada yang aneh ya? Nah, itu bisa kita sebagai analisis awal. Saya nggak bilang ini ilmiah, tapi ini bisa kita gunakan sebagai analisis awal untuk identifikasi dia ada masalah keluarga apa enggak. Dari situ, Bu, kira-kira Bu Tanti, kalau untuk mencoba untuk menggali permasalahan yang ada di remaja. Agak sulit memang. Atau cara lainnya yaitu Ibu misalnya punya kenalan temennya yang dekat, Ibu bisa gali dari dia untuk data awal. Misalnya si A punya teman dekat si B. Ibu bisa pendekatan ke si B. Pendekatan dulu tapi. Terus cari tahu, si A itu ada masalah kah? Atau ada problem kah dia? Sehingga dia jadi pendiam mungkin. Atau dia jadi apa gitu tingkah laku di kelas aneh. Seperti itu, Bu. Jadi jangan, dan hindari kata-kata pada saat Ibu panggil, kamu ada masalah apa? Wah, itu pasti mereka akan blocking. Mereka nggak akan mau untuk ngomong. Kira-kira begitu, Bu Tanti. Terima kasih banyak Pak atas masukannya sangat bermanfaat. Ya, Sangat Bu. bermanfaat. Oke, terima kasih kepada Mbak Ibu T yang telah pertanyaan pertama. Kemudian persilakan pertanyaan kedua. Siapa? Sepertinya ada yang bertanya di kolom chat. Pak Mahmud, tolong diperhatikan. Oke. Ibu Risma. Ya, di sini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Risma Maulida dari Kalimantan Selatan, izin bertanya kepada Pak Andika. Oke, kenapa keluarga yang broken home cenderung dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja? Dipersilakan Pak Andika untuk menjawab pertanyaan kedua ini. Risma ya. Tempat dan waktu kenal silakan. Bu Risma. Mana Mbak Risma? Silahkan sapa. Raise hand. Mana orangnya ya? Mungkin itu ya, di chat ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus Pak Andika, jadi Ya. dia bisa menyapa hanya lewat chat. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia bisa mendengar kita. Ya. Di sini udah malam. Oh iya, itu ya. Udah jam 10 di sana. Iya. Oke, nggak apa-apa. Gini,
Pertama kita perlu tahu dulu remaja itu apa dan siapa, gitu ya. Remaja itu adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Banyak tokoh psikologi yang menyatakan bahwa masa remaja itu masa badai, gitu ya, hujan dan badai. Masa pencarian jati diri. Simpelnya gini, masa remaja itu adalah masa di mana aku pengen tahu aku ini siapa. Masa di mana aku pengen eksis. Masa di mana aku pengen diakui oleh lingkunganku. Pengen diterima oleh sekitarku, oleh circleku. Kayak gitu. Itu dulu konsep remaja. Nah, remaja itu butuh yang namanya role model. Butuh sosok yang bisa dia jadikan panutan agar supaya jati dirinya dia bisa terbentuk. Agar supaya ketika dia bingung dengan identitasnya, dia bisa berpangku di situ, berpedoman di situ. Nah, ketika terjadi broken home, rusak gitu ya keluarga, harapannya kan orang tua ini menjadi role model bagi dia. Harapannya kan orang tua ini bisa jadi contoh bagi dia. Nah, karena orang tuanya rusak, orang tuanya broken, keluarganya pecah kayak gitu, dia jadi bingung. Dia jadi galau gitu kan, tambah galau. Aku ini harus berpedoman pada siapa? Gitu. Nah, ketika dia masa-masa galau seperti itu, maka akan sangat mudah pengaruh-pengaruh negatif, apalagi circle-nya dia negatif, untuk masuk ke dia. Akhirnya jadilah kenakalan remaja. Kayak gitu. Jadilah yang namanya permasalahan-masalah kenakalan remaja itu tadi. Berikutnya, yang kedua, remaja ini senang untuk cari perhatian sebagai bentuk eksistensinya dia. Kayak gitu kan. Nah, ketika dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya dia, tidak dapat kehangatan dari orang tuanya dia, otomatis dia akan caper keluar. Dia akan belajar di situ. Kalau aku supaya dapat perhatian dari luar, dan aku nggak bisa berprestasi, maka aku akan menjadi anak yang nakal. Makanya kan kalau misalnya kita lihat anak-anak yang SMA khususnya atau SMP, anak-anak yang nakal, yang sering buat onar di sekolah, yang sering pokoknya kepala-kepala geng lah kayak gitu, yang geng-gengan segala macam itu. Kalau kita tarik ke belakang, latar belakangnya itu ada begitu banyak yang berpotensi broken home. Broken home di sini sekali lagi bukan cerai aja ya. Coba kita tanya, kita gali. Bisa saja orang tuanya dia itu sering ribut di rumah. Orang tuanya itu sering perhatian ke dia. Nah, akhirnya dia charter ke dunia luar lewat kenakalannya itu. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebihnya kenapa kok terjadi broken home ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Karena remaja itu pengen eksis di situ, dia nggak dapat perhatian, dia cari perhatian di luar, tapi lewat cara yang salah. Itulah sebabnya saya bilang bagi teman-teman yang remaja, kalau kalian mau cari perhatian boleh, kalau kalian pengen eksis boleh, tapi setelah kalian tahu potensi kalian apa, setelah kalian tahu talenta kalian apa, silakan pamerin prestasi kalian. Silakan kalau misalnya kalian jago musik, pamerin aja. Pamer itu bukan sesuatu yang jelek kok kalau selama itu memang benar-benar digunakan untuk kebaikan kemaslahatan umum. Pamer untuk kebaikan orang lain. Pamer untuk menunjukkan bahwa kalian itu diberkahi oleh Tuhan kita dengan sejumlah talenta. Dan niat kita memang pamer untuk kebaikan itu ya, bukan untuk sombong. Gitu. Itu kurang lebih Risma, gitu ya. Semoga menjawab. Silakan. Ada lagi yang bertanya, kelihatannya di Mbak Hartati ya. Di kolom chat ada. Silakan Mbak Hartati. Bu Hartati atau Mbak Hartati ini saya kira. Mbak Hartati lah. Oh, Eti Nurwindah tuh. Mbak Heti, silakan Mbak Heti. Halo. Iya, halo. Halo Bu. Siapa duluan Kak yang bertanya? Ya, nah itu boleh. Oke, terima kasih.
Selamat malam untuk Ibu Rosnalisa dan Bapak Andika. Terima kasih kesempatannya diperkenankan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Andika. Sejak kecil saya bukan anak broken home, tapi ayah saya sudah meninggal waktu saya kelas 3 SD. Terus sekarang di usia saya sekarang, saya adalah perempuan. Sorry, agak putus-putus ya. Sebentar, saya ambil catatan. Oke. Gimana? Tadi agak putus-putus soalnya. Diulang pertanyaannya, Bapak. Tolong diulang. Langsung saja ke pertanyaan ya, Pak. Bagaimana ketika anak kita yang broken home bertanya, kenapa ibu sama ayah kok nggak tinggal satu rumah begitu? Terus kapan saya mulai memberitahu kepada anak saya kalau sebenarnya orang tuanya tuh sudah tidak bisa bersama lagi kayak gitu? Sudah Pak, segitu saja. Tapi kenapa bagaimana caranya untuk menjelaskan kenapa kok Iya. satu rumah, lalu yang berikutnya kapan kok untuk Kapan ini waktunya? Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Heti. Ini maksudnya yang mengalami Mbak Heti sendiri gitu ya? Iya, waktu kecil saya juga sudah nggak ada ayah gitu, tapi bukan broken home. Nah, sekarang anak saya ini yang broken home gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya doakan Mbak Heti akan selalu kuat gitu ya untuk menghadapi permasalahan ini. Amin. Saya pasti akan bisa gitu. Oke, tapi gini, kalau kita ngomongin kapannya itu memang tidak ada waktu yang pasti untuk kapan kita bisa ngasih tahu bahwa ayah dan keluarga kita ini mengalami broken home, kayak gitu. Tetapi kasih tahulah ketika memang dua-duanya ini, baik Mbak Heti maupun anaknya Mbak Heti ini berada dalam suatu kondisi emosi yang memang sangat stabil. Kenapa? Supaya dari Mbak Heti sendiri bisa menjelaskan dengan tugas, dengan sebaik mungkin, anaknya Mbak Heti juga ini bisa menerima dengan lapang dada. Jadi diskusinya enak, gitu. Nah, kalau boleh tahu usianya berapa ini? Anak saya sekarang usianya 6 tahun. Oke, 6 tahun. Bapak. Masih 6 tahun ya, berarti ya? Iya. Sudah TK? Bagaimana? Sudah sekolah atau belum? Sekarang masih TK besar. TK besar ya? Oke, nah ini saya jelaskan aja dari segi kemampuan kognitif ya, tahap langsung aja ke terbaru ya, bubarnya masih ada di stop. Bu Pak Asmi, tolong di mute. Oke, sudah ya. Kok aku sih mau masuk. Oke, Halo. kita lanjut. Pak Asmi. Apa? Silakan lanjut Pak Andika. Sedikit Baik, lanjut, trouble ya. mungkin kadang-kadang. Sinyal. Rekan-rekan dan Mbak Heti, ini kalau misalnya masih usianya 6 tahun, Iya. 10 tahun, kemampuan berpikirnya ini anak-anak itu belum bisa berpikir secara optimal. Dalam arti dia masih berpikir ada yang namanya tahap operasional konkret gitu ya. Dia hanya memahami hal-hal yang konkret. Sehingga ketika kita bercerita tentang kondisi seperti ini dia sama aja, kita akan mental, si anak ini akan mental kayak gitu. Nah, usul saya kalau semisalnya sudah gede, misalnya remaja, sekitar SMA, nah bolehlah untuk mulai diajak ngobrol secara serius, SMP atau SMA seperti itu. Tapi itu tadi catatannya harus benar-benar dalam kondisi psikologis yang stabil. Bagaimana caranya? Hanya Mbak Heti yang bisa memahami itu. Kembali lagi ke Mbak Heti dan anaknya Mbak Heti seperti itu. Nah, bagaimana cara sampaikan? Kalau menurut saya selama
kondisinya sudah enak itu ya, stabil secara psikologi, ceritakan aja kondisi yang sebenarnya. Karena di usia remaja seperti itu, mereka sudah bisa mulai menerima kayak gitu. Mereka tidak akan bertanya-tanya lagi, kenapa kok aku itu menjadi anak broken home, kenapa kok ayah saya bisa. Nah, tapi catatan untuk Mbak Heti ini, jangan semata-mata terkesan menyalahkan satu pihak, gitu. Karena ini yang saya yakini sih, ketika kita sudah memilih untuk berkeluarga, salah benar yang dilakukan suami adalah salah benar yang dilakukan istri. Salah benar istri adalah salah benar dari suami. Poinnya adalah salah benar dari pasangan ini tetap akan menjadi tanggung jawab bersama, kayak gitu. Jadi apapun reason Mbak Heti cerai waktu itu, kita nggak akan buka di sini, tetapi selalu bercerita dari dua sisi, dari sisinya Mbak Heti dan dari sisinya Wan. Itu ya Mbak Heti, kurang lebihnya. Iya Bapak, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Ibu Hesti Nurwinda yang pertanyaan kedua. Yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Bu Hartati kayaknya ya di grup. Bu Hartati ada di Iya. Ini saudara siswa juga message. bisa dengan bisa dengan ibu dan ibu bekerja. Iya, Pak. Pulang sebentar, saya mencerna dulu Bu. Oke, berarti ini selamat malam Bu Hartati ya, panggilannya Bu Tati ya. Iya, Bu Tati. Iya, Pak. Salam kenal ya Bu ya. Iya, salam kenal. Kita tetanggaan ini ya, Ibu di Gresik ini. Oh iya. Saya di Surabaya di sininya saat ini Bu. Oh iya, Pak. Oke. Nah, jadi kondisinya siswanya Ibu ini adalah anak ini ya Bu ya, hidup dengan ibunya sekarang ya? Ya, tapi ya gitu, ibunya itu kerja di luar kota, seminggu sekali pulang. Lah kemarin anak ini bermasalah, sudah hampir 1 minggu tidak masuk sekolah. Akhirnya kita konfirmasi ke orang tuanya kerja. Lah pulangnya pada waktu hari Minggu. Lah kita home visit ke rumahnya, anaknya ini tidak ada di rumah. Dia berdua sama kakaknya. Ya, kakaknya sama-sama sekolah gitu. Nah, kita konfirmasi ke kakaknya. Kakaknya juga bilang nggak tahu gitu. Tadi berangkat sekolah. Nah, kita telepon si anak ini tidak diangkat gitu loh. Oke, ditelepon tidak angkat, tapi nyambung ya? Nyambung, iya. Oke, Ibu tahu nggak circle-nya dia? Pertemanannya dia? Kata kakaknya, ya emang dia broken ya Pak ya. Itu ya baru-baru sih orang tuanya, sudah 1 tahun lah gitu. Nah semenjak itu nggak tahu dia kenapa, ya kok mulai berulah lagi katanya. Dulu sekarang kan kelas 2 SMP ya anaknya ini. SMP ya. Nah ini berulah lagi, iya. Ibunya kita ajak sharing, kita ajak ke sekolah, masih mencari waktu yang tepat gitu loh. Ya karena sibuk itu tadi ya Bu ya? Iya, sibuk kerja iya. Oke Bu. Nah ini bagaimana cara kita? Gini, kalau untuk upaya yang Ibu sudah lakukan kan ini sudah bagus banget. Sudah coba menghubungi. Maka Ibu sudah mencari tahu dari teman-teman dekatnya di kelas. Nah ini masih, dia itu anaknya tertutup gitu loh. Anaknya tertutup tapi nggak punya teman sama sekali di sekolah. Ya punya teman, istilahnya, tapi teman yang saya ajak bicara itu dia juga nggak tahu dianya ada di mana gitu loh. Oke. Sudah berapa lama Bu? Ini sudah 1 minggu ini. Sudah 1 minggu dia tidak masuk sekolah ya? Iya. Oke. Kalau dari saya, insya Allah ngasih kabar itu ya insya Allah minggu depan gitu loh. Ibunya baru pulang, iya, gitu loh. Gini Bu, kalau yang paling memungkinkan ya, kalau mencari anaknya kan segala upaya kan Ibu sudah lakukan, ke temannya sudah ya, nggak tahu, ke kakaknya sudah. Iya. Visit ke rumahnya, tanya ke tetangga juga sudah ya? Kalau tetangga itu, ingat, mohon maaf ya, ini kan karena di perumahan, ya perumahan itu kan tetangga itu iya. Jadi nggak tahu ya, oke.
Oke, Bu, Iya. ini aja Bu. Ibu coba minta orang tuanya, nggak harus datang ke sekolah, tapi minimal itu Zoom atau Google Meet, Iya. kayak gitu. Itu sudah dilakukan belum Bu, kira-kira? Lah, belum. Lah, yang ini belum. Terus ini Oke. yang Nah, misalnya anak kenapa, ini mau sekolah, ini bagaimana nanti caranya misalnya anak ini supaya dia mau untuk istilahnya berubah gitu loh. Oke, baik Bu. Nanti kalau misalnya untuk anak ini semoga segera kembali, tapi langkah yang bisa Ibu lakukan itu ngomong di Zoom dulu sama orang tuanya, ini gimana cara menemukan semoga misal ya sudah kembali lagi. Ini susah untuk berubah karena kan nggak bisa, masalahnya yang saya sampaikan ke Ibu yang pertama tadi itu, ke yang pertanyaan pertama tadi itu, pendekatan dulu aja Bu. Pendekat Ibu ajak ngobrol aja dulu, tapi bukan tentang masalahnya gitu. Atau Iya. karena kan nanti terlalu kentara ya, kalau misalnya kok aku yang dipanggil. Coba buat kegiatan pada saat pelajaran, koordinasi dengan guru-guru atau dengan wali kelas, buat kegiatan bersama-sama di kelas kayak gitu ya, dengan anak-anak seperti itu. Having fun dulu, main game apa segala macam, main ice breaking dan sebagainya. Tetapi dia yang mulai Ibu tunjuk pelan-pelan. Misalnya dia mimpin atau apa segala macam, dia bikin game atau dia mencontohkan atau apa gitu ya. Yang pasti mulai bangun interaksi dengan si anak ini, kayak gitu. Mulai bangun interaksi dengan si anak ini, lalu wali kelasnya ini mulai ajak ngobrol ke dia. Tetapi ajak ngobrolnya ini tidak terkait dengan masalah apapun, hanya pengen tahu dia maunya apa, maksudnya hobinya apa, kesenangannya apa. Jangan pernah bahas tentang masalah dulu, kayak gitu. Jangan pernah bahas tentang pelajaran dulu. Jadi cuma pengen tahu aja. Nah, ini jangan dilakukan pada saat 1 minggu setelah dia masuk. Akan curiga dia, kenapa kok tiba-tiba saya, gitu kan? Dia akan curiga tuh. Nah, jadi sepanjang minggu ini ya coba untuk main-main dulu di kelas. Jadi pendekatannya seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau sudah deket, baru deh mulai diajak ngobrol secara personal. Gitu Bu, kurang lebihnya. Berarti kalau usulan dari saya. Jika masukannya, iya. Ya, semoga membantu ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak sekali lagi. Ya. Oke, terima kasih Bu Hartati. Pertanyaan ke yang ingin bertanya lagi silakan. Moderator masih bisa bertanya? Masih, silakan. Dari Bu Tanti. Oh iya, terima kasih. Jadi pertanyaan kedua, iya. Jadi saya saya sangat tertarik dengan materi ini karena berkaitan dengan kegiatan saya di sekolah sehari-hari. Nah, pertanyaan kedua ini saya tujukan kepada Ibu Rosnalisa. Pengalaman saya di sekolah ini berkaitan dengan siswa kami yang broken home juga, tapi dia mengalami, dia lesbi. Oh, lesbian. Iya. Iya, lesbian. Jadi pertanyaan saya, apakah ini ada faktor dari broken home atau ada faktor psikologi sehingga dia terjadi faktor lesbi ini, dan bagaimana penanganannya? Oke. Terima kasih Ibu tadi siapa siapa? Ibu Hartati ya? Bu Tanti. Iya, Bu Tanti. Oh iya, Bu Tanti. Ini siswa Ibu kelas berapa? Kelas 8, Bu. Oh, kelas 8. Iya. Berarti masih SMP ya. Memang ya kasus sampai saat ini banyak kasus LGBT ya yang memang belum dirambah dengan baik, dan ada beberapa kasus memang sudah terjadi sejak masa remaja, dan ini kalau ditelaah ya apakah ini disebabkan dengan broken home, saya tidak bisa memastikan penyebabnya karena broken home, karena memang kalau Ibu ingin tahu
itu memang harus ke profesional ya, ke profesional untuk melihat faktor penyebabnya secara jelas. Yang perlu kita pahami bersama ya, tadi sudah dijelaskan banyak dengan Pak Andika bahwa memang faktor seseorang anak itu sebagai akibat, sebab dan akibat ya dari sebuah kondisi broken home. Kemudian seorang anak mengalami sebuah masalah-masalah perilaku ya. Itu bisa saja terjadi, tapi kita tidak harus mengatakan faktornya hanya karena faktor broken home ya. Memang berdampak dari broken home itu memang luas ya, tadi banyak sekali karena ada sesuatu yang hilang ya. Perasaan kehilangan pada seorang anak itu kalau tidak dijalin dengan baik, komunikasi terputus ya, akhirnya anak bisa saja mencari cara untuk mendapatkan komunikasi yang dirasa lebih nyaman ya, lebih nyaman. Nah, kebetulan mungkin kalau ada seseorang yang mendekati adalah orang-orang yang mungkin dirasanya nyaman ya, lesbianis bisa terjadi, bisa saja terjadi. Itu hanya salah satu yang bisa saya simpulkan di awal, tapi saya tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya faktor penyebab broken home, penyebab dia menjadi lesbianis maksud saya ya. Karena memang lesbian itu juga ada faktor genetik loh Bu ya. Karena ini sistem, tubuh kita ini sistem. Jadi ada kaitan sistem saraf, ada kaitan hormonal, ada kaitan dengan faktor-faktor yang lain yang memang sudah sistemik. Nah, Ibu kalau ingin tahu faktor penyebabnya, saya berharap Ibu bisa lebih melakukan observasi lebih baik lagi ya. Karena untuk tahu secara benar ya faktor penyebab ya, kita harus betul-betul melakukan observasinya dengan baik. Begitu Bu Tanti ya. Mohon maaf itu sementara yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih banyak Bu Ros dengan masukannya. Ya, sama-sama. Jadi ini penanganannya kira-kira yang saya berikan kepada anak tersebut dalam menangani masalah ini. Gimana Bu? Mohon maaf agak terputus-putus. Maksudnya ini terima kasih banyak masukan. Oh iya. Yang saya mau tahu ini bagaimana penanganannya, kira-kira pendekatan seperti apa yang saya bisa lakukan untuk anak-anak yang mengalami hal tersebut. Nah itu dia ya Bu, kalau bicara tentang pendekatan ya, tentu saja jalinan komunikasi kita harus lihat ya faktor penyebabnya dulu nih, faktor penyebab ini yang harus ketahuan dulu Bu. Kita observasi penyebabnya apa, sehingga kita akan lebih mudah melakukan pendekatan. Kalau misalnya kita belum tahu penyebabnya, ini akan agak-agak sulit kita menggambarkan apa yang harus kita lakukan gitu loh ya. Karena setelah kita tahu faktor penyebabnya, misalnya taruhlah ya faktor penyebabnya memang betul karena broken home, berarti kan ada faktor yang bisa kita gali di situ. Mungkin anaknya kita dekati dulu ya, gambarkan sebuah tujuan kehidupan yang global dulu ya, jangan langsung divonis bahwa dia salah dan benar, jangan itu akan betul-betul memblokir perasaan dia gitu loh. Jadi gambarkan sebuah buat dia menemukan insight di dirinya, membuat insight, membuat sebuah ide-ide yang bisa membantu dia untuk tumbuh gitu loh ya. Saya berharap ya di sekolah itu selalu mempunyai kesempatan untuk meningkatkan value ya, nilai-nilai. Jadi adalah satu sesi misalnya lah 1 jam di sekolahan itu bicara tentang sebuah nilai ya, bicara tentang taruhan nilai tentang seorang anak yang membolos, nilai seorang anak kepada orang tuanya, itu 1 jam saja, nggak usah lama-lama gitu ya. Nah setiap waktu kita selalu memasukkan nilai-nilai budi pekerti seperti ini ya, saya yakin anak-anak sedikit mulai terbuka ya. Nah di situ setelah merasakan sesuatu yang terjadi, kita menanamkan nilai-nilai tadi, ya saya yakin mulai itu ada yang membuka diri. Mungkin salah satunya adalah kasus tadi gitu ya, membuka diri, Bu, saya bla 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 bla, sedih cerita. Nah itu adalah salah satu
momen di mana dia sudah mulai melakukan pendekatan ke ibu. Nah, saat itulah kita bisa bicara, kita bisa saling sharing. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu situasi yang tadinya dianggap baik ya, nilai-nilai yang namanya lesbianis itu yang dianggap benar, itu lambat laun itu bisa berubah gitu ya, dan dia kembali menjadi sosok individunya sejati lagi gitu, Bu Tanti. Sementara yang bisa saya bantu jawab itu ya. Ini rata-rata sekolah hanya fokus pada mata pelajaran ya, tapi jarang sekali menyentuh nilai-nilai di zaman sekarang ini. Jadi nilai-nilai itu hampir terutama komunikasi orang tua ya. Pelajaran BK itu aja saya lihat hanya di semester 1 ya, di semester 1. Kemudian pendidikan Pancasila ya ke Pancasila aja. Pendidikan agama ya sesuai dengan yang ada dalam diktat buku agama itu ya. Tapi cobalah untuk masuk di sekolah, di kelas ya, tentang hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai ya, nilai bagaimana kita memahami, bicara tentang orang tua. Kalau orang tua begini bagaimana, ajaklah sebuah kelompok-kelompok kecil ya, sekali-sekali untuk berbincang kepada siswa-siswi kita ya. Itu adalah momen-momen yang bagus untuk melakukan pendekatan gitu ya, Bu. Iya, makasih banyak Ibu. Cuma sekedar informasi, kalau di sekolah kami itu kelas 9 ya, ada BK. Dan memang kita masih di kelas ada memang diberikan jam layanan. Jadi ada RPL namanya. Kita berikan yang tadi dikatakan bahwa berkaitan dengan karakter yang diberikan kepada layanan kita di. Oh, sudah ada layanannya ya? Ada. Oh, alhamdulillah. Ya tinggal mungkin itu tinggal lebih di spesifik gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin pola hubungan karena sampai saat ini anak-anak kita itu betul-betul rancu terhadap hubungan ya. Hubungan itu loh, maksud saya hubungan pertemanan, karena pertemanan itu kan sekarang luar biasa ya, media sosial juga ada, mana juga ada. Ya mungkin beda dengan di zaman saya dulu ya, pertemanannya hanya terbatas. Nah, tapi dengan meningkatnya pergaulan, anak-anak perlu tahu ya bagaimana sebenarnya harusnya bergaul. Nah, itu ya. Karena nanti tumbuh nih twing love dan sebagainya. Ini pada masa remaja ini sensitif kalau mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang benar gitu loh ya. Nah, ini akan berambah pada hal-hal yang negatif mungkin saja, bahkan gangguan perilaku gitu. Iya betul Ibu ya. Ya, masukannya itu. Ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik, Pak Mahmud, silahkan mungkin sambil saya kira masih adakah pertanyaan lagi yang masuk? Tinggal linknya Pak Mahmud, link absensi. Nah, nanti dikirim di grup WA ya. Oke. Iya, di grup WA nanti kan ada link absensi, diwajibkan untuk dilampirkan screenshot bahwasanya ikut webinar pada malam hari ini. Dan kemudian sekarang masih ada pertanyaan satu tersisa terakhir ini dari Ibu Desi Fitrianingsih. Silakan Bu Desi. Kepada Pak Andika dan Pak Nurdin, izin bertanya, cara atau metode apa untuk akrab membentuk komunikasi yang tepat untuk anak remaja dan juga orang tua? Karena saya masih remaja, saya terkadang belum akrab dengan orang tua saya, atau saya mau komunikasi dengan terkadang sulit, mohon motivasinya. Yang ingin bertanya pertama kali Pak Andika atau Pak Nurdin, dipersilakan. Pak Nurdin dulu aja Pak, monggo Pak. Ya ada Pak Nurdin dulu, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya memang tidak akan banyak menjawab masalah karena saya sendiri mungkin banyak masalah. Jadi biar Pak Andika yang tidak punya masalah dan Bu Rokali yang banyak menjawab.
Mbak Desi Fitrianingsih, gimana Kak caranya kayaknya supaya lebih dekat pada orang tua, sementara sudah remaja ternyata belum akrab? Cara sederhana itu sebenarnya kan ajak guyon, Mbak. Ajak bercanda orang tua Anda itu. Tapi orang tua saya serius, Pak, gitu kan. Maka ajaklah serius. Jadi kalau kamu mau dekat dengan orang, kamu harus masuk ke dunianya, bukan mengajak orang itu masuk ke duniamu. Jadi kamu senang menjahit, bapak kamu yang nggak senang, ya kamu ajak menjahit, ya tambah nggak senang lah beliau. Jadi kalau mungkin beliau senangnya sesuatu yang serius, ajalah sekali-sekali serius, kamu masuk ke dunia beliau, hingga apa nanti biar terjalin keakraban. Jadi kan orang tidak akrab itu gara-gara ya saling tidak peduli. Kamu nggak peduli beliau, beliau juga nggak peduli kamu, yang penting kamu dikasih makan sudah cukup, beliau sebagai bapak dan ibu berada di rumah sudah cukup. Nah itu kan akhirnya itu tadi seperti kata Pak Andika bahwa broken home itu ternyata bukan hanya soal perceraian dan perpisahan, tetapi kurangnya tingkat perhatian sesama penduduk rumah itu menjadi sebab broken home. Jadi ya hiasi rumah Anda itu dengan canda-canda, dengan guyonan gitu kan, apalagi dengan orang tua sendiri, tentunya mau nggak mau Anda pasti juga mewarisi. Lihat, pasti tertawa kamu tuh mirip dengan ibu kamu atau bapak kamu. Tapi kalau tertawa kamu mirip dengan tetangga kamu, nah itu bermasalah. Ada apa itu kan seperti itu. Maka nih ajak orang tua itu bercanda itu, kalau enggak ya masuklah ke dunia beliau. Kalau kamu nggak akrab dengan ibu kamu, mungkin kamu nggak pernah bantu nyuci masalahnya. Gitu. Mungkin kamu nggak pernah bantu beliau cuci piring. Nah ini kan kita sekali lagi harus masuk ke dunia beliau supaya kamu menjalin keakraban. Nanti kalau sudah sama-sama saling memahami, maka lihatlah beliau akan peduli kamu dan kamu semakin dekat dengan beliau. Itu saya pikir cara sederhana begitulah. Jadi intinya dalam hidup ini kan nggak usah terlampau serius banget gitu. Santai saja, dinikmati, disyukuri, maka lihat semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Mungkin gitu, dan akan ditambahkan oleh Pak Andika secara teoritisnya gimana Pak? Silakan Pak. Sama sih Pak, kayak tadi Pak. Jadi ya masuk ya saling kenal, bapaknya suka apa, kamunya suka apa, ya lakukan hobi yang sama gitu kan Pak ya. Supaya ya sudah bisa saling main bareng gitu. Kalau bapaknya suka ngopi ya ngopi bareng. Kalau memang nggak kuat kopi ya ngeteh lah gitu. Tapi kebanyakan coba lakukan aktivitas bareng lah. Lakukan aktivitas bareng. Siapa tahu kalau dari aktivitas bareng itu kan bisa ngobrol bareng juga. Itu kurang lebih. Itu Pak Laila sepertinya kayak mau bertanya, silakan. Sepertinya sudah ini, atau yang ingin sudah sebetulnya. Oke. Diskusinya sudah selesai dari awal dan sampai akhir ini. Saya hanturkan kepada Bu Nalisa selaku pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Mas Mahmud ya. Terima kasih juga kepada Pak Nurdin dan Pak Andika yang sudah berpartisipasi hari ini dalam kegiatan komunitas psikologi populer ya. Komunitas ini sebenarnya tujuannya hanya ingin membangun wawasan ya. Mudah-mudahan wawasan yang telah terbangun hari ini ya, ini menjadi sebuah cahaya terang buat semua ya, sehingga mungkin segelintir dari permasalahan-permasalahan psikologis di antara kita, di antara semua ya halayak ya, yang hadir hari ini itu setidaknya bisa menjadi titik cerah bagi mereka ya. Jadi mereka bisa membangun dirinya kembali dan akhirnya mereka menjadi mampu menjadi dirinya sendiri. Itu harapan saya ya.
intinya gitu. Mudah saya selaku dari Ketua Trust Psikologi Indonesia, Ketua dari Komunitas Psikologi Populer, menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak Nurdin dan Pak Andika. Dan saya tidak bisa memberikan balasan yang lebih dari itu, karena Tuhan pasti akan tahu balasan yang terbaik buat Pak Nurdin dan Pak Andika atas semua yang telah diberikan hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi presensinya nanti yang diberikan oleh Pak Mahmud lewat chat ya. Mudah-mudahan nanti segera diproses dan ini menjadi bukti Anda untuk dalam mendapatkan sertifikat ya. Jadi nanti ini bisa menjadi panduan kita selebihnya untuk kedepannya. Baik, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam sesi yang lain ya, ada waktu. Terima kasih Pak Andika, terima kasih Pak Nurdin, terima kasih semua. Kita foto sebentar ya, mohon dinyalakan kameranya on cam. Nah, on cam. Mudah-mudahan walaupun tidak semua bisa kelihatannya ini. Bisa on cam. Kalau sinyalnya memang kurang bagus ya nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa on cam. Untuk Bu Surya tolong dibuka fotonya. Yang lainnya. Oke, siap. Mudah-mudahan ya, dibenerin dulu ya lipstiknya. Oke, sebentar ya. Tetap senyum sampai ke hati. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat istirahat. Salam dari kami, Komunitas Psikologi Populer. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih. Malam Pak Mahmud. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Malam Bu Rosnali Nesa. Sama-sama, saya persilakan untuk lift dari Terima kasih ya, selalu. sehat selalu.